Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Teknisi Komputer. Di mata kuliah kali ini setelah UAS ya. Setelah UAS kita akan fokus pada networking. Tema kita sekarang adalah networking. Nah, di networking atau jaringan ini kita akan belajar bagaimana men-setting sebuah router OS dari MikroTik sehingga kita bisa maksimalkan kapasitas dari jaringan kita sesuai dengan keinginan kita. Pada setting kali ini kita akan fokus pada pembuatan router hotspot atau setting router di MikroTik OS dengan menggunakan hotspot server, sehingga setiap customer ataupun setiap user yang akan terkoneksi ke jaringan lokal atau LAN kita dan mereka akan mengakses internet, mereka akan membutuhkan sebuah user dan password yang berbeda-beda untuk setiap penggunanya, atau kita bisa gunakan sebagai password yang independen. Jadinya nanti password tidak akan di-share, atau kita bisa batasi penggunaan password seberapa banyak, seperti itu. Oke, yang pertama kita perlukan yaitu file-filenya dulu. Nah, ini kalau sebutannya bahasa anak-anak IT, jamunya ya. Ini ada jamunya. Jamunya adalah di sini nanti akan ada file yang saya share di Google Classroom ataupun nanti di deskripsi di bawah di YouTube ini. Yang pertama adalah VirtualBox yang akan digunakan sebagai virtual operating system. Ya, jadi nanti operating system dari MikroTik akan kita install secara virtual di dalam sistem kita. Jadi sistem di dalam sistem operasi seperti itu. Lalu yang kedua ada CHR. CHR ini ekstensinya adalah VDI atau virtual disk. Tujuannya adalah ini seperti hard disk virtual yang akan kita simpan di sini, seperti itu ya. Lalu ada Winbox. Di Winbox ini kita akan gunakan untuk memprogram, atau kita digunakan untuk berkomunikasi atau men-setting si router tersebut, seperti itu. Nanti router ini atau router OS nanti yang harusnya kita dalam bentuk device router yang sebenarnya seperti RB, router board seperti itu. Sekarang kita nggak memerlukan router board, kita hanya pakai simulasi saja, di mana nanti akan kita setting sesuai dengan adapter yang kita miliki di komputer kita. Karena mau tidak mau komputer kita itu minimal akan memiliki 2 adapter ya, atau minimal 1 adapter deh. Salah satunya ada wireless untuk WiFi, dia akan digunakan untuk connect dengan WiFi. Lalu ada Ethernet. Nah, bentuk adapternya adalah seperti ini. Kalau di Windows 11 kita buka Network and Internet. Setelah itu kita bisa buka di Advanced. Nah, sebentar. Oke, wait. Nah, di more ya. Jadi di advance terus di more network adapter option. Di sini ada adapter yang kita gunakan. Atau kalau misalnya teman-teman pakai Windows 7 seperti itu, teman-teman bisa buka di control panel, all control panel network connection. Nanti di sana teman-teman akan dapat ini. Nah, ini ada WiFi yang akan kita gunakan sebagai penangkap sinyal dari jaringan WiFi yang ada di sekitar kita, gitu kan, yang ada internetnya. Lalu ada Ethernet atau di sini port LAN-nya, port RJ45 yang akan kita gunakan untuk terkoneksi menggunakan kabel di router ataupun di access point yang kita miliki. Tidak hanya access point, kita bisa menggunakan switch hub ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya Pak saya nggak punya access point. Teman-teman bisa pakai switch hub atau terminal seperti itu modelnya. Nanti akan di bridge sehingga dia bisa digunakan untuk berbagai user menggunakan kabel.
Ataupun kalau teman-teman tidak bisa menggunakan switch hub, tidak punya switch hub, teman-teman bisa langsung menggunakan kabel aja. Nanti modelnya straight, kabel LAN straight. Nanti si user atau si pengguna atau kliennya dari router, nanti dia langsung terkoneksi ke dalam router untuk mendapatkan jaringan internet seperti itu. Oke, menurut saya cukup untuk basa-basinya. Atau bukan basa-basi sih, tapi lebih ke ini ya, pendahuluannya. Kita akan fokus pada instalasi. Oke, jadi ini nanti kita akan punya 4 part untuk tutorialnya. Ada 4 part. Part pertama kita akan fokus pada instalasi VirtualBox dan konfigurasi VirtualBox. Di part kedua kita akan instalasi dasar, artinya dasar dari program atau settingan dari router OS sendiri. Di part ketiga kita akan uji coba apakah sistem kita berjalan dengan baik atau tidak. Di part 4 kita akan coba modifikasi tampilan router board kita yang pertama, yang kedua nanti tampilan hotspot kita, ataupun modifikasi gonta-ganti IP sesuai dengan keinginan dari calon customer kita. Seperti itu ya. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama, pastikan aplikasi VirtualBox tadi sudah terinstall. Tinggal double klik saja. Nanti tinggal next seperti itu. Tinggal next seperti ini. Next. Nanti dia akan otomatis terinstall. Saya cancel karena tempat saya sudah selesai diinstal. Oke. Setelah selesai diinstal, nanti silahkan buka aplikasinya. Oke. Lalu file-file sebelumnya tadi yang sudah saya share tadi, silahkan dimasukkan dalam satu folder yang sama seperti itu. Lalu setelah itu teman-teman create new. Oke, tes 1 2 3. Oke. Create new. Di new di sini silahkan tuliskan project sesuai dengan keinginan teman-teman seperti itu ya. Jadi misalnya teman-teman mau namanya misal bebas lah. Kalau saya misal simulasi mikrotik seperti itu. Nanti di sini foldernya silahkan gunakan folder yang sudah teman-teman bikin tadi. Misalkan kalau di sini, kalau saya misal di simulasi mikrotik, nah saya taruh folder sini, saya masukkan select folder sini. Oke. Setelah itu di sini tipenya adalah Linux. Pastikan tipenya Linux. Kenapa? Karena basis dari operating system dari router OS adalah menggunakan Linux dan dia 60 bit. Jadi gini, di sini kita pakai 60 bit, oke? Nah, setelah 60 bit kita next. Nah, karena tempat saya sudah ada, nanti tinggal di dia nggak mau ya, karena tempat saya sudah ada. Saya coba ganti aja, misalkan simulasi seperti itu dan saya next. Di sini akan dibikin sebuah folder baru namanya simulasi ya di sana. Oke, setelah itu ini adalah pemilihan RAM-nya. Kita pakai 256 saja, udah cukup. Biar nggak terlalu membebani komputer teman-teman. Lalu di sini silahkan pilih virtual hard disk yang diinginkan. Nah, karena di tempat saya sudah ada, tinggal diklik saja. Kalau belum ada, tinggal klik add, gitu kan? Add lalu masuk ke folder yang sudah teman-teman kopikan VDI-nya tadi. Ini CHR ini. Setelah itu tinggal diklik lalu di open, klik open. Tapi karena tempat saya sudah ada, nanti tidak bisa di open, nggak apa-apa. Silahkan klik di CHR ini atau di refresh, klik CHR. Setelah itu di choose saja seperti ini. Setelah itu tinggal di create, gitu ya. Nah, karena tempat saya sudah ada, jadi dia tidak bisa di create lagi, gitu ya. Jadi tinggal di create, dia nanti otomatis akan muncul seperti ini, gitu ya. Nah, dia karena tempat saya sudah ada, jadi hasilnya akan sama saja. Nanti akan muncul seperti ini. Namanya sesuai dengan yang teman-teman bikin tadi. Setelah itu, teman-teman silahkan setting terlebih dahulu. Kenapa? Karena operating system ini sebenarnya sudah selesai. Teman-teman sudah bisa bikin sistem operating atau operating system dari router OS sendiri. Tapi kita masih perlu mengkonfigurasikan network kita, jaringan kita. Nah, karena kita hanya
perlu 2 adapter saja, yaitu adapter masukan, adapter 1 input dari mana? Dari router ataupun hotspot dari HP teman-teman, ataupun wifi dari tetangga teman-teman, ataupun dari kampus seperti itu. Nah, itu kita pakai bridge adapter. Silahkan dipilih bridge adapter, oke. Lalu di sini dipilih untuk wireless, karena saya menggunakan wifi untuk connect dengan router di rumah saya atau internet dengan rumah saya menggunakan wireless untuk adapter 1. Lalu adapter 2 silahkan di enable terlebih dahulu, enable. Lalu pilih bridge lagi, lalu di sana pilih LAN ataupun Ethernet, ataupun kalau tidak ada GBE seperti ini, ataupun kalau tidak ada nanti modelnya ada namanya gigabit seperti itu, PCIe gitu, modelnya seperti itu gitu ya. Nanti silahkan pilih di sini. Kalau di adapter 1 tadi cari yang wireless, kalau enggak biasanya 802 seperti itu. Kalau enggak nanti biasanya ada AC seperti itu, adapter AC dan lain sebagainya. Pastikan 2 adapter ini sudah ter-enable semua dan sudah terpilih sesuai dengan keinginan dari teman-teman tadi. Ingat ya, adapter 1 itu dari mana, adapter 2 dari mana. Oke, kalau sudah kita oke. Oh ya, lupa saya tadi. Tempat saya seperti ini. Saya allow all aja. Lalu oke. Oke, kalau sudah di sini sudah kita setting, kita bisa langsung running seperti itu ya. Nanti tinggal di running saja. Tapi nanti kita sekarang sudah selesai di tahap ini, teman-teman sudah bisa setting sistem router OS-nya, tinggal di running, insya Allah sudah jalan. Nah, untuk tes running dan juga uji cobanya nanti kita coba di part kedua, oke? Jadi untuk sekarang sampai di sini dulu. Kita lanjut di part kedua. Saya tutup untuk part pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.